Finally, akhirnya gue bisa mencapai elo rating 3000 di bullet chess. Bullet chess adalah catur peluru ya. Ini catur yang gak cuman cepat doang kalau di level atas, tapi juga butuh reaksi yang cepat dan akurat. Nah, jadi formatnya catur 1 menitan secara daring. Nah, sebelum gue bisa mencapai elo rating 3000 ini, gue melakukan hal yang bisa dibilang ya lumayan lah ya. Gue melakukan win streak sebanyak 10 kemenangan teman-teman dengan 1 kali remis. Nih, lu bisa hitung 1, 2, 3 nih ya, yang formatnya 1 menit. Kalian bisa lihat. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oh, ya 9 ya teman-teman, dengan 1 kali remis. Ya lumayan lah, 10 kali main tanpa kekalahan. Dan ini adalah game terakhirnya ketika elo rating gue 2998. Masalahnya gini dilemanya, kalau gue menang gue cuma nambah 4 doang, tapi kalau gue kalah gue bisa 2 kali lipatnya, bisa minus 11 atau 12, kayak gitulah teman-teman. Jadi beresiko banget. Nah, tapi gue ambil resiko dan inilah yang terjadi. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa jadi langganan di YouTube ini untuk dapat konten eksklusif gue. Dan juga jangan lupa untuk gabung RL Chess Academy. Oke, putih mulai dengan G3, gue jawab dengan langkah E6, kemudian bishop ke petak G2, gue jawab dengan langkah D5, kuda ke petak F3, kemudian gue jawab dengan kuda F6. Ini namanya King Indian Attack ya, Yugoslav Variation. Rokade, bishop E7, D3, kemudian rokade, kemudian kuda B ke petak D2 dan B6. Sebelumnya paling tinggi gue di akun Masruri_Rahman ini 2997 guys. Tapi habis itu pas mau ke 3000 kalah dan turun lagi. Tapi di akun lama gue, Rurep26, udah pernah mencapai 3000 ya teman-teman. Dan pernah yang paling tinggi. Nah, kemudian putih mainin langkah benteng ke petak E1, hitam bishop ke petak B7, kemudian putih B3, saya mainkan langkah C5. Kemudian putih bishop G2, saya mainkan langkah kuda C6. Jadi tertutup ya, sama-sama. Enggak sih, putih mainin 2 gajah fianchetto, gue cuma 1 doang nih. Kemudian putih mendobrak dengan langkah E4. Nah, gue jawab makan aja. Bukan langkah yang tepat, tapi gue pengen main terbuka. Karena kalau main 1 menit main rapet, males banget, nggak ada taktik. Kemudian makan lagi pakai pion, dan gue mainkan bishop F6. Karena gajahnya bahaya banget. Jadi cara paling sederhana kalau menurut gue sih, kalau lu main catur lawan gajah fianchetto ya lu hilangin aja. Kemudian E5, bishop E7, kemudian dia queen E2, gue queen C7. Nah, kenapa tadi gue nggak melakukan pertukaran aja ya sebelum bishop F6? Karena dia bakal ngambil ruang coy. Makanya gue gajah F6 langsung. Walaupun resikonya double pawn, tapi it's okay, gue megang ruang. Queen E2, queen C7, kemudian benteng AD1, gue tukar dengan benteng FD8, putih H4, kemudian gue tukar dan gue tukar lagi. Nah, di sini pada saat dia makan, gue makan pakai kuda. Kenapa gue makan pakai kuda? Gue mau jelasin sesuatu yang prinsipal, tapi penting ya untuk kalian ketahui. Kenapa makannya pakai kuda? Supaya gue bisa tuker gajah fianchetto-nya ini. Jadi dia nggak bisa bermain tanpa gajah fianchetto. C4 dimainin, gue mainin langkah H6, mencegah petak G5, sekaligus membuka napas raja. Kemudian kuda D2, gue tukar makan lagi, queen C6, F3, gue mainin queen D7, ya ngambil jalur D ya. Kemudian kuda E4, gue mainin kuda C6, dia queen D2. Ya udah, lanjut ke endgame. Gimana menangnya nih? Sisa 40 detik lawan 30 detik. Ya, tapi kalau lu lihat ya potensi untuk hitam kan di sini gajahnya jelek nih. Nah, gue coba untuk ngancem pion ini nih dengan gajah D8. Kemudian gajah C7 dan gue mainin kuda B4. Ngancem terus. Nah, ketika dia bermain pasif, di sini momentum yang gue anggap lumayan lah, ada tekanan buat hitam. Gue mainin langkah G5. Buat apa? Ngancurin struktur pion. Walaupun dia dapat pion, gue dapat pion E5, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi contoh kalau misalkan dia makan, pionnya sama nih, tapi secara struktur dan secara posisi enak buat hitam. Nah, pada saat gue main G5, dia mainin langkah makan, kuda E4. Kok tanda tanya 2, brilian merah, kenapa tuh? Lu tahu nggak? Yap, karena gue bisa melakukan ancaman kuda D3. Gue mengancam bishop dan dapetin pion petak F4. Unggul 1 pion nih, tapi permainan belum selesai karena masih susah. Dan gue harusnya di sini kuda ke petak D3 lagi ya untuk kuda C1. Cuma gue cepet aja 1 detik langsung main ke situ.
Nah, kemudian lawan coba ganggu terus dengan skak-skak dan gue terus memperbaiki posisi raja. Dan akhirnya dia melakukan blunder lagi di sini kuda E8. Cuman gue miss taktik di sini. Kalau lu hebat, lu bisa nemu taktik yang menarik di sini, guys. Apa jalannya harusnya? Yap, bener banget. Harusnya gue lihat ini nih, gajah makan pion, dimakan lagi dan ada F5. Dapat dan unggul 2 pion. Tapi gue malah mainin langkah gajah D8 karena gue mencegah kuda ke petak F6 lagi dan dia kuda D6. Baru gue mainin langkah F5. Dia nggak bisa. Ya dia bisain pasen tapi rugi ya. Nah, kemudian dia mainin langkah raja F3 dan gue ancam deh. Nah, ini udah kalah ya karena pionnya lemah. Jadi gue ancam, rajanya nggak bisa bantu. Dan akhirnya menyerah. Dan ya, gue mencapai elo rating 3002. Habis itu gue cari lawan lagi, nggak ada. Nah, tinggal gimana nih? Apakah nanti lanjutin lagi gamenya? Oh ya, sebelumnya yang menurut gue bikin gue untuk mencapai elo rating 3000 ini lawan pecatur dari Jepang nih. Gue main sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali gue dengan 5 kali kemenangan dan 1 kali remis. Ini yang bikin gue akhirnya bisa naik elo rating dari 2940-an mungkin sampai ke 2998. Pas udah mau 3000 dia kabur. 2994 ya. Nah, kalau lo lihat statistik gua, pemain yang paling tinggi gua kali ini tuh elo ratingnya 3100, guys. Lihat statistik di mana ya? Oh, di sini, oke. Gua mau tunjukin statistik ya. Wah, jadi akun gua yang paling banyak Ruruk 26 harusnya. Ini selama 90 hari ya. Nih bulatnya naik, gua main rapid 960 2500 nggak tahu. Blitz 2917. Blitz apakah pernah 3000? Pernah. Blitz itu yang 3 menitan ya. Jadi kalau lo main catur di chess.com 3 menit, 5 menit itu dikategorikan blitz. Kalau lo main 10 menit itu rapid. Kalau 1 menit itu bulat. Nah, tapi sebenarnya dalam pertandingan di offline jarang ya ada turnamen bulat, bakal rusuh sih. Jadi yang ada itu catur blitz 3 menit, 5 menit lah. Kalau di PON pun kayak gitu, Pekan Olahraga Nasional. Nah, kemudian ya coba kita bulat ya. Fokusin. Nah, ini bulat. Highest rating gue 3002 dengan elo rating 3102 yang gue kalahin si WhatsApp nih. Ya, best win streak 9 kali yang semalam kali ya. Nah, average opponent nih, average opponent rating kelihatan ya. Nah, kemudian kalau catur kilat gini nih guys. Tuh, 3128 kemenangan terpentingnya lawan Michael Ruiz. Wih, best win streaknya 10 kali guys. Gile. Kalian berapa guys? Nah, coba kita lihat yang terakhir rapid ya. General Zod kemenangan terpenting lawan General Zod TikTokers ya. Susah nih rapid. Oke guys, kira-kira kayak gitu. Terus dukung gue biar gue terus semangat dan bisa mencapai level-level yang lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman, kalau kalian mungkin punya pertanyaan, gimana sih cara main bulat yang supaya bisa naikin elo rating? Ya pertama, main catur bulat itu kalau di level, ya utamanya kan karena faktor kecepatan ini ya sangat penting. Tapi kalau di level yang lebih tinggi lagi nggak cuma kecepatan doang, jadi akurasi juga harus ditingkatin juga. Nah, gimana cara kita bisa berpikir cepat? Itu tidak bisa dilatih sehari 2 hari. Kita harus latihan juga taktik-taktik dan nanti akan menjadi intuisi yang bagus buat teman-teman ketika bermain catur bulat. Tapi saran dari gue sih jangan terlalu sering main bulat juga ya, karena itu bisa menghancurkan intuisi kita ketika bermain catur klasik. Kenapa tuh? Jadi kebiasaan kita tuh akhirnya tercipta kalau kita lebih sering main bulat pengennya cepet-cepet. Main catur klasik kayaknya lama banget. Nah, sedangkan kalau pecatur itu untuk ningkatin gelar itu dinilai dari elo rating catur klasiknya. Nah, tapi karena gue streamer ya akhirnya main bulat buat hiburan aja sih, buat ngelatih reaksi dan ketepatan akurasi gue ketika bermain catur kilat. Coba kasih komentar yang bagus, jangan lupa bantu video ini naik ya teman-teman. Jangan lemes-lemes, jangan lupa kasih hype juga buat video ini.
bikin RL Chess terus semangat bikin konten. Kita ketemu di live berikutnya ya teman-teman.